Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait pembangkit listrik. Sebelumnya, kelompok kami atas nama Helmi Atta Al-Fatah, yaitu saya sendiri, lalu ada Mas Lutfi Isa Ansori, dan Mas Ivan Aji Prasetyo. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Bagian yang pertama yaitu jenis-jenis power plant. Ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, lalu ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, lalu ada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Adapun jenis-jenis pembangkit listrik lainnya seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, dan lain-lain. Bagian yang kedua yaitu cara kerja. Ini kami akan mempresentasikan atau lebih mendalami, lebih menjelaskan tentang yang pertama yaitu PLTA. Cara kerja PLTA yaitu merubah energi potensial dari dam atau air terjun menjadi sebuah energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik tersebut kemudian dijadikan energi listrik dengan bantuan generator. Lalu yang kedua yaitu PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Dengan cara menggunakan berbagai macam bahan bakar. Umumnya PLTU menggunakan batu bara atau minyak bakar serta MFO untuk startup awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Isa. Terima kasih Mas Hermi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses konversi untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Turbin akan mengubah energi air yang mengalir menjadi energi mekanik, di mana turbin yang terhubung dengan generator akan digerakkan sehingga generator mengubah energi mekanik ini menjadi energi listrik. Untuk pengoperasian generator didasarkan pada ketika sebuah magnet dipindahkan melewati sebuah konduktor, maka listrik akan mengalir. Pada generator, elektromagnet dibuat dengan mengalirkan arus arah melalui loop kumparan kawat di sekitar tumpukan laminasi baja magnetik yang disebut kutub medan, dan dipasang pada premier rotor. Rotor yang terpasang ke poros turbin akan mulai berputar pada kecepatan tetap. Ketika rotor berputar, maka menyebabkan kutub medan elektromagnet bergerak melewati konduktor yang terpasang di stator, sehingga akhirnya akan tercipta aliran listrik dan tegangan pada terminal keluaran generator. Selanjutnya, proses konversi untuk menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga uap. Prosesnya, pertama-tama air dipanasi berbentuk uap air. Uap air ini dikumpulkan pada steam drum, kemudian dipanaskan lebih lanjut pada superheater. Ketika sudah berubah menjadi uap kering yang mempunyai tekanan dan temperatur tinggi, dan selanjutnya uap ini digunakan untuk menggerakkan sudu turbin tekanan tinggi. Untuk sudu turbin menggerakkan poros turbin. Hasil dari putaran poros turbin kemudian memutar poros generator yang dihubungkan dengan
coupling. Dari putaran ini, maka dihasilkan energi listrik. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Mas Ikhvan. Komponen pada PLTA. Pertama, bendungan. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air sungai untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Kedua, turbin. Gaya jatuh air yang mendorong sudut turbin menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan air untuk memutar turbin. Selanjutnya, turbin merubah energi kinetik yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi mekanik. Ketiga, generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi elektrik. Generator di PLTA bekerja seperti halnya generator pembangkit listrik lainnya. Keempat, jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi menyalurkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Komponen pada PLTU. Pertama, boiler. Boiler berfungsi untuk mengubah air atau feed water dengan menjadi uap panas lanjut atau superheat stream yang akan digunakan untuk memutar turbin. Kedua, turbin uap. Turbin uap berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar atau energi mekanik. Poros turbin dikopel dengan poros generator sehingga ketika turbin berputar, generator juga ikut berputar. Ketiga, kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin atau uap yang telah digunakan untuk memutar turbin. Keempat, generator. Generator berfungsi untuk mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik. Renewable energy atau distribusi generation. Pembangkitan terdistribusi atau distribusi generasi adalah sistem pembangkitan listrik dari banyak sumber-sumber energi listrik. Kelebihan sistem ini dibanding sistem kelistrikan yang terpusat adalah dapat beroperasi secara independen, tidak memerlukan wilayah pengoperasian yang sangat besar dan rumit, jaringan transmisi pendek, dan dapat menggunakan sumber energi pembangkitan yang bersesuaian dengan kawasan yang akan dilistriki. Pembangkitan terdistribusi dapat mengurangkan rugi-rugi energi pada transmisi listrik karena pemasangannya dekat dengan pengguna dan dapat mengurangkan jumlah talian daya yang akan dibangunkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.